anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pagi ini semuanya semangat? Semangat. Apakah pagi ini ada anak-anak ibu yang belum sarapan? Enggak. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini, sebelum ibu memasuki pembelajaran kita, ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya, apakah siapa yang tahu apa pembelajaran kita yang minggu kemarin? Nggak ada yang tahu. Pembelajaran kita yang minggu kemarin yaitu tentang arti jujur, amanah, dan istiqomah. Itulah pembelajaran kita yang minggu kemarin. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk anak-anak ibu semuanya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak ibu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidna ilman wa razuqna fahman wa sabil qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka wa ja'alna minas muslimin. Amin. Baiklah, ibu akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pagi hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Kepada anak-anak ibu semuanya, diharap menghadap ke papan tulis. Baiklah, ibu akan melanjutkannya tentang sholat berjamaah. Siapa yang tahu apa itu sholat berjamaah? Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Baiklah, ibu akan membacakan apa itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh banyak orang atau lebih dari satu orang secara berjamaah yang diikuti oleh makmum di belakangnya, itu yang disebut dengan sholat berjamaah. Apakah anak-anak ibu ada yang sholatnya ketinggalan? Baiklah, untuk sholat berjamaah tersebut kita seharusnya melakukan sholat berjamaah, yaitu hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad sangat dianjurkan, sebagaimana ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Apakah anak-anak ibu paham sampai di sini? Paham. Baiklah, keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah 20 derajat, seperti hadis Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 20 derajat. Apakah anak-anak ibu paham apa yang ibu terangkan? Paham. Kita itu harus sholat berjamaah, seperti di depan ada imam, di belakangnya makmum. Seperti itulah kita sholat berjamaah. Seperti apa imam di depan, seperti itu kita mengikuti di belakang sebagai makmum. Dalam sholat berjamaah tersebut memiliki syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama, harus ada imam. Anak-anak tahu kan imam itu apa? Imam itu yang membimbing sholat kita yang di depan tuh, itu imam namanya. Jadi kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Pentingnya begitu. Kalau dia, apa yang dia arahkan kepada kita, kita sebagai makmum di belakang mengikuti imam. Itulah yang dinamakan dengan imam. Itulah kedudukan imam dalam sholat berjamaah, itu sangat penting. Dan yang kedua yaitu balik atau berakal sehat. Seperti orang dewasa, contohnya orang dewasa bisa kita jadikan imam. Dan syarat menjadi makmum. Makmum itu kita yang di belakang imam. Itu yang dinamakan makmum. Yang syarat pertama yaitu makmum berniat
mengikuti imam. Seperti apa yang dilaksanakan oleh imam, seperti itulah kita mengikuti sebagai makmum di belakang. Itulah syarat menjadi makmum. Dan yang kedua yaitu mengetahui gerakan sholat imam. Seperti apa yang digerakkan oleh imam, seperti itu kita mengikuti belakang. Dan yang ketiga yaitu berada dalam satu tempat dengan imam. Sepertinya kita di masjid dengan imam tersebut. Berarti imam di depan, kita di belakang. Begitulah. Dan yang keempat adalah posisinya di belakang imam. Kita sebagai makmum, posisi kita di belakang imam. Imam di depan kita, berarti kita sebagai makmum di belakang. Dan yang kelima yaitu sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Seperti apa yang dilaksanakan oleh imam di depan, seperti itu yang kita laksanakan di belakang sebagai makmum. Begitulah syarat menjadi makmum. Dan sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam tersebut diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Contohnya, kita sholat subuh, kita seharusnya melakukan dengan berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seperti itulah sholat kita 5 waktu sehari semalam. Dan makmum masbuk, apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Bagi anak-anak ibu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Makmum masbuk tersebut yaitu makmum yang tidak membaca surat Al-Fatihah bersamaan imam di rakaat pertama, tidak membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Apakah anak-anak ibu mengerti? Dan selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Sebagaimana dalam sholat berjamaah tersebut memiliki tata cara sholat. Yang pertama yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan istiqomah. Anak-anak ibu tahu kan azan? Seperti apa kita telah mendengar azan, maupun dari masjid, dari surau, dari manapun kita mendengar azan, baik dari HP, sebaiknya kita melakukan sholat berjamaah ke masjid atau ke surau. Dan yang kedua yaitu barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara kita sebagai jamaah perempuan di belakang laki-laki. Contohnya, jamaah imam di depan, di belakang imam jamaah laki-laki, dan di belakang jamaah laki-laki jamaah perempuan. Begitulah tata cara sholat berjamaah. Dan yang ketiga yaitu di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang nyaring. Yang nyaringnya supaya kedengaran ke belakang. Seperti imam membaca di depan, suara imam terdengar ke belakang. Dan yang selanjutnya yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam. Seperti apa yang imam lakukan di depan, Allahu Akbar, begitulah kita di belakang menuruti imam di depan. Dan selanjutnya yaitu salam. Imam membaca zikir dan doa bersama-sama. Seperti akhir kita sholat, imam membaca doa, membaca zikir, begitulah kita melakukannya di belakang. Dan keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tersebut memiliki keutamaan. Keutamaannya yaitu 1. Menjalin silaturahmi. Contohnya kita sholat berjamaah bersama-sama ke masjid. Kita bisa melakukan silaturahmi bersama keluarga-keluarga kita, bersama orang lain, tetangga, dan sebanyaknya. Itulah yang dimaksud dengan menjalin silaturahmi. Dan yang kedua yaitu mengerjakan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kita sesama manusia saling mencintai, menghargai, dan seperti apa orang tua di atas kita, kita hormati. Begitulah keutamaan sholat berjamaah. Dan selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama kita. Dan selanjutnya sikap mencintai kepada sholat berjamaah. Yang pertama yaitu ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mendengarkan azan. Contohnya kita mendengarkan orang azan di masjid, sebaiknya kita menuju ke masjid, duduk dan mendengarkan orang azan tersebut.
Dan yang kedua yaitu ketika mengumandangkan azan segera menuju ke masjid. Dan selanjutnya yaitu mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Contohnya seperti Marwah mengajak teman-temannya ke masjid untuk sholat berjamaah. Yuk kita sholat berjamaah ke masjid. Begitulah. Kalau kita bisa melakukannya harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya itu suka menjalin silaturahmi antara sesama di masjid. Contohnya di masjid kita selesai sholat, untuk orang tua kita salami, untuk orang yang segan sama kita salami, begitulah contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang. Contohnya kita dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan status teman kita. Contohnya ini tidak boleh kita bedakan. Dan selanjutnya yaitu taat kepada pemimpin sesama, tidak melakukan kesalahan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sesama kita. Dan selanjutnya yaitu menjaga peraturan dan kesatuan. Kita harus menjaga apa yang telah diperaturankan. Contohnya Allah melarang ini dan kita harus menjauhinya. Contohnya Allah menyuruh kita mendekatkan ini, kita dekatkan. Contohnya dalam sholat 5 waktu, Allah menyuruh kita untuk sholat, kita harus sholat, melakukan karena sholat itu hukumnya wajib. Itulah penjelasan Ibu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah tersebut harus kita laksanakan karena sholat berjamaah tersebut yaitu hukumnya adalah sunnah muakkad, dan sebagai ulama mengatakan hukum sholat berjamaah tersebut yaitu fardu kifayah. Apakah anak-anak Ibu semuanya paham apa yang telah Ibu terangkan? Paham. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini pembelajaran kita tentang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham bisa bertanya. Apakah anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Paham. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, silakan membaca doa. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, anak-anak Ibu kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, Ibu mengakhiri dengan assalamualaikum